Umat Allah menyambut dari ayat-ayat genap 26, 28, 30 dan seterusnya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, 26. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sama-sama, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. 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 Shalom. Kabar baik semua. Ya kalau begitu kasih senyum kiri kanan toh, kasih senyum toh. Kabar baik jadi memang. Ya, sorga melihat kita punya hati, bukan hanya melihat muka, tapi yang terdalam, yang tersembunyi. Itu yang Tuhan lihat. Karena itu juga bagian yang kita baca. Ya, bahwa kalau mau menjadi pengiring Yesus, maka harus punya komitmen. Ya. Bahkan terjemahan Alkitab yang tadi kita baca, ya, bahasa Indonesia, bahwa harus membenci baik papa mama, kakak adik, pokoknya manusia lain. Ya, tentu ini membenci ini bukan akhirnya kita tidak lagi, bukan, tetapi begitu radikalnya. Ya, tidak boleh ada halangan kalau kita mau mengasihi Allah. Ya, sampai diumpamakan dalam bahasa yang ditulis oleh Alkitab kita, bahwa mereka harus, ya, kalau mau menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tak terasa kita ada di minggu pertama dari bulan September, bulan yang sudah kita mulai masuk bulan-bulan berakhir September, Oktober, November, Desember. Ya? Dan bagian firman yang menjadi tuntunan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita tadi, ayat yang terakhir itu menjadi perenungan kita.
baik di ayat 34 maupun di ayat 35. Ya, sebelum kita hancur sama dengan ayat 34, maka ambil keputusan ayat 35. Jangan menjadi manusia yang pada akhirnya ditolak oleh Allah. Walaupun rajin beribadah, ya, walaupun dalam hidup ini ada banyak hal kita bisa memberi, tetapi ingat, semua yang kita lakukan bagi Allah bukan untuk menebus keselamatan kita. Tidak. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Keselamatan itu sudah ada, ya, yang sangat mahal, ya, telah dibuat oleh anak Allah. Ayat yang tadi jemaat Tuhan membaca, kalau garam itu memang baik, tetapi jika garam itu dia sudah tawar, apa untungnya? Ya, ayat 34. Bagaimana mau diasingkan lagi? Ya, tidak ada gunanya. Ya, pasti dibuang. Karena itu penulis Lukas, ya, mengingatkan bagaimana perkataan Yesus pada waktu dia masih ada di dunia. Ya, di dalam pelayanan begitu banyak orang selalu mengiring dia. Ya. Ada 3 tipe orang, ya, yang mengiring Yesus. Dan pasti Tuhan dia tahu. Karena itu tadi dia jawab atau dia mengingatkan, kalau mau menjadi muridku. Ya. Oleh karena tipe yang pertama dikatakan, ya, dari orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang hanya, ya, pengikut untuk kagum terhadap Tuhan. Ya. Orang-orang seperti itu. Ya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang hanya mau mengalami mujizat, tetapi lebih dari itu tidak. Hanya cari kesembuhan, lebih dari itu tidak. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lampau. Dan tipe yang ketiga dari pengikut Tuhan pada zaman itu, orang-orang yang hadir bersama Tuhan hanya untuk cari-cari kesalahan Tuhan dan berdebat dengan Tuhan. Itu Farisi dan itu Saduki. Ya. Jadi memang tidak ada benar-benar yang murid Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan mengingatkan bagaimana mau menjadi murid dia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tadi kita baca ada satu anjuran, satu standar, satu syarat yang Yesus sampaikan, ya, bagaikan kita harus membenci ayah kita, ibu kita, saudara kita. Wow. Padahal Tuhan punya ajaran jangan membenci musuh. Masa kita mau benci ketumpu ayah sendiri? Tentu pemahaman benci itu tidak seperti itu, ya. Tapi betapa tidak boleh jadi halangan, hambatan waktu kita mau menjadi murid Tuhan. Ya. Ingat, Yesus pernah bertanya di bagian lain, dan ada anak muda satu, dia bilang, kalau begitu saya pergi jual dulu baru nanti saya ikut. Ada juga yang bilang, oh saudara lagi mati jadi saya pergi kubur dulu. Dan Yesus bilang, biarkan orang mati kubur orang mati. Artinya apa? Tidak boleh ada halangan, ada alasan apapun. Apapun. Kalau mau jadi murid Tuhan. Ya. Tadi kita baru baca, digambarkan, ya. Tidak bisa jadi murid Tuhan kalau kita tidak punya perhitungan. Ya. Yesus memberi contoh, ya, untuk mengikut dia, memikul salib, ya, untuk menjadi muridnya.
Ya, contoh kalau mau bangun menara, ya, harus ada perhitungan. Jangan sampai di tengah jalan baru sudah tidak ada uang dan menara dia setengah jalan dan tinggal saja. Tadi kita baca. Segala sesuatu dengan perhitungan matang. Hanya ada dua pilihan. Menjadi murid Tuhan atau menjadi manusia duniawi. Manusia yang pilih sendiri. Dengan berbagai perhitungan-perhitungan. Ya. Begitu juga digambarkan di dalam ilustrasi daripada Tuhan. Kalau seorang raja mau pergi berperang, dia hitung ya, kekuatan lawan. Kalau tidak lebih atur damai daripada kau kalah dan nanti dong hukum mati raja kau. Ya. Ada perhitungan. Menjadi orang percaya, umat Allah, murid Kristus, warga rayon Gajah Putih. Ya. Jangan membayangkan hari Minggu itu sudah cukup. Oh tidak. Kasih uang di peti, di persembahan, seakan-akan Tuhan saya sudah layak. Oh, ya, baca Alkitab. Nothing, tidak. Ya. Jauh lebih lagi. Mengenal Allah secara pribadi. Ya, bagaimana caranya supaya kita mengenal Allah secara pribadi? Firman Tuhan ya. Di dalam iman ya, digambarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi Tuhan mengingatkan dengan perumpamaan garam. Kalau garam itu dia sudah tidak asin, dia tawar, dia tidak berguna. Ya. Kalau hari ini kita masih punya pendengaran yang baik, pulang dari persekutuan ini, coba renungkan hidup ini. Kalau ada yang harus diperbaiki, supaya kita memenuhi standar Allah. Bukan standar gereja atau standar manusia, bukan. Standar Allah. Ya. Minggu lalu kita bicara dari Yohanes pasal 6. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Terjemahan bahasa asli itu kata carilah. Itu artinya dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan, fisik, otak, hikmat, relasi, cari. Ya. Tidak bisa hanya duduk-duduk dan nanti kerajaan Allah datang. Oh tidak. Cari. Berjuang. Ya. Baru yang lain-lain itu digambarkan di dalam pasal 33 itu. Pakaian, rumah, apalagi. Semua kebutuhan hidup, minum. Itu semua Allah siapkan. Tetapi yang pertama itu adalah cari. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itulah sebabnya kita ada di bulan bina keluarga. Ya, bagaimana supaya kita menangkap 30 hari ke depan. Saya tidak tahu di rayon Gajah Putih apakah ada waktu-waktu untuk duduk bersama dan coba evaluasi 1 minggu ini misalnya, atau berapa waktu ada jalan itu bulan bina keluarga. Dan berapa rumah-rumah tangga ada duduk, papa, mama, anak-anak, anak mantu, cucu. Atau kita tidak tahu. Ini sudah tanggal 2. Besok tanggal 4. Ya. Gereja menurunkan kebenaran firman Allah. Gereja memutuskan untuk ada satu area, satu waktu yang disebut dengan bulan bina keluarga. Tidak lain adalah di sepanjang bulan itu. Ya, umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan, firman, doa-doa, banyak hal diperbaiki hanya karena kita duduk di kaki Allah. Manusia ya, tidak ditentukan oleh nasib, tidak. Ya. Tapi manusia ditentukan oleh firman itu. Coba buka Matius pasal 4
Ya. Matius pasal 4. Pada waktu Yesus dicoba oleh lawannya iblis, ya. Dan apa kata iblis? Coba kau buat batu menjadi roti. Coba kita baca sama-sama ayat 4 dari Matius pasal 4, 3. Tetapi Yesus menjawab, terus makanya begitu penting tiap malam, ya, mungkin kita di banyak gereja tepat 1 September sudah jalan, saya tidak tahu di Pengharapan, tapi kita sudah ada di hari ketiga, besok 4 dan seterusnya, ada 30 hari, ya. Bagaimana supaya manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Setiap rumah tangga ada duduk dan belajar firman Allah. Ya. Itu dampaknya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Menyiapkan diri 1 bulan ini, sesudah itu kita lebih banyak masuk di dalam perayaan sukacita karena memperingati HUT GKI di tanah Papua. Ya, 26 Oktober. Ya. Bagaimana caranya supaya firman itu dia menjadi bagian dari hidup kita? Karena firman itu, ya, adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman itu dia keluar dari mulut Allah. Saya mau bilang, yang ada ini firman. Ya. Tapi dengar, waktu dia ditaruh di sana, ya, dia hanya ada di atas meja atau di mana tempatnya di rumah-rumah kita, dia ini disebut Alkitab. Ya. Dia belum menjadi firman. Waktu dibaca, janganlah ini, janganlah itu, bertobatlah dan segala macam, itulah firman. Itu. Waktu ditutup tidak baca, dia adalah Alkitab. Dia belum menjadi kekuatan firman. Tapi waktu dibaca, barulah firman. Ya. Firman inilah yang membangkitkan iman percaya. Karena itu ada dikatakan, tidak baca Alkitab tidak beriman, kurang baca Alkitab kurang iman. Banyak baca Alkitab, iman akan kokoh, kuat. Roma pasal 10. Coba kita lihat, ya, supaya garam itu dia tidak akan tawar. Roma pasal 10. Baca sama-sama ayat 17 dari Roma pasal 10. Ayat 17 sama-sama 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah kembali ke Lukas pasal 14. Mari, hari-hari perjalanan di bulan baru, bulan September, kita tidak pernah tahu. Esok, lusa, dan seterusnya. Perjalanan masih panjang, masih ada 27 hari ke depan. Ya. Mari, apa yang Tuhan ajak kita untuk menjadi murid. Ya. Di dalam bacaan Lukas pasal 14 hari ini. Jangan jadi seperti penguasa yang bodoh, membangun menara macet di tengah jalan. Jangan menjadi raja yang bodoh, mau perang, tidak buat perhitungan. Nanti kita menjadi garam yang tawar. Ya. Tidak ada dampak. Dia tidak bisa membuat makanan itu enak. Ya. Dia tidak bisa mengawetkan daging karena dia tawar dan tidak berdampak. Kalau demikian,
Ayat 35 tadi, jikalau engkau bertelinga, dengarlah, pulang dan perbaiki. Ya. Mungkin dia suami, istri, anak-anak, atau dia tetangga, atau teman di kantor, atau siapa saja yang menurut kita dia harus ditolong. Karena dia bukan menjadi murid Kristus. Dia harus diselamatkan. Ya. Dan memang ini ada harga yang harus dibayar. Ya. Coba lihat ayat 33 dari Lukas 14. Coba kita lihat. Ya. Sama-sama, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lepaskan. Ya. Waktu-waktu yang sia-sia tinggalkan. Ya. Berikan banyak waktu untuk baca Alkitab. Ya. Jangan menolak ibadah-ibadah. Kalau tidak di rumah kita, ada di tetangga, datanglah. Karena ketika kita menghadiri, firman Allah akan melawat kita. Ya. Bangun pagi, ini bulan binaan keluarga. Bapak ambil alih, pegang kendali rumah tangga. Mama, anak-anak, mantu, cucu, bangun. Bangun hadirat Allah, mesbah Tuhan di dalam rumah-rumah tangga. Ini waktu berdoa. Mungkin cuma berapa menit, bagi Tuhan tidak ada soal. Tetapi Allah menghargai orang yang dengan sadar menyiapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dampaknya luar biasa, terlalu hebat. Ada begitu banyak kisah-kisah yang luar biasa. Orang-orang yang benar-benar mencari Allah. Ya. Allah akan datang dan dia punya cara untuk menolong dan selalu menyelamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan rayon Gajah Putih, rayon yang luar biasa, rayon yang sebenarnya karunia-karunia itu ada. Tinggal didorong sendiri terjadi lompatan. Itu ada di rayon ini. Saya tidak tahu persekutuan doa di rayon ini. Saya tidak tahu apakah masih ada ya yang mabuk dan terus berjalan. Bapak Ibu yang tahu. Ya. Tetapi kita rindu rayon ini, dia menjadi kesaksian. Ya. Rayon ini kita rindu bagaimana banyak hal akan terjadi. Masa depan anak cucu kita, anak-anak muda. Ya. Ada banyak hal kita butuh dalam hidup. Hanya ada satu cara, Allah siap sedia untuk membantu kita. Asalkan kita ingat dia. Sisihkan waktu. Ya. Kita mengerti tidak baca saja. Mungkin cuma satu ayat, tidak apa. Tuhan tahu. Tapi jangan sampai sepanjang hari tidak ada satu ayat pun. Apalagi hanya hari Minggu atau KSP. Sesudah itu tidak lagi. Sayang. Ya, padahal berkat-berkat Allah sudah siapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah yang terbaik hidup ini kepada Tuhan. Ya. Maka Allah akan selalu buka jalan. Dia telah menyiapkan otoritas dia bagi siapa saja. Ya. Saya senang satu kesaksian seorang akrobatik yang dia menyeberang itu, ya, di air terjun Niagara antara Amerika dan Kanada. Ya. Dia selalu ke sana kemari, luar biasa. Satu kali dia pergi ke sana, ribuan penonton tepuk tangan. Wow. Dia sudah ke sana kemari. Ini dalam sekali air terjun ini. Ya. Dengan keretanya ada boncengan.
Ya ke sana orang ribuan penonton itu menjadi tempat wisata dunia. Ke sana kemari antara batas Kanada, Amerika, ya, di air terjun Niagara. Pada waktu dia ada di seberang dan dia akan kembali ke Amerika dari Kanada. Dia tanya penonton itu dari rayon Gajah Putih begitu. Ya. Penonton, saya akan menyeberang. Bagaimana menurut kamu? Saya akan tiba dengan selamat? Semua penonton, ya kami yakin. Betul. Kenapa? Karena kami baru lihat ya Tuan Blondin kesana kemari sukses. Betul. Saya mau jalan ini. Apakah saya tiba dengan selamat? Kami yakin Tuhan akan selamat. Sesudah itu penonton dia tanya, siapa yang mau ikut saya naik di belakang? Tidak ada satu penonton yang mau ikut. Hanya dengan mulut. Yakin. Tetapi tidak berani mempersembahkan hidup. Berapa banyak di antara kita demikian dengan Yesus. Ya. Padahal telah melihat pertolongan Allah. Banyak campur tangan Tuhan dalam masalah-masalah kehidupan. Tetapi untuk persembahan total. Kadang-kadang kita pikir-pikir. Bapak ibu saudara, tidak lama anak kecil satu. Dia bilang kepada panitia, Tuan, saya mau ikut Mr. Blondin. Oh, ribuan orang tepuk tangan dan wow. Anak ini dia berani sekali. Siapa dia? Dari mana itu dia? Biasa, dia pasti dari Gajah Putih itu. Anak itu dia naik. Dan mereka jalan. Tembus sampai di sana. Selamat. Waktu wartawan tanya kepada Mr. Blondin. Dan kemudian tanya kepada anak ini. Kau ini siapa? Kau berani sekali ikut Blondin untuk akrobatik maut yang luar biasa. Anak itu dia jawab. Because Mr. Blondin is my father. Karena Blondin itu adalah ayahku. Aku percaya dia. Berapa banyak di antara kita percaya Yesus adalah ayah kita? Halo? Ya. Kalau dia adalah ayah kita, jangan ragu dengan mempersembahkan hidup total. Ini yang Yesus bilang, bencilah ayahmu, bencilah ibumu, saudaramu dan apa saja. Dan ikut aku. Harganya mahal. Tapi itu yang Tuhan mau. Maka pasti kita akan lihat bagaimana Tuhan menyertai kita itu. Halo? Amin? Ya. Pikulah salib. Jalanilah hidup ini. Ya. Dan alami perkara-perkara besar. Di rayon Gajah Putih. Tuhan memberkati. Amin.